dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kembali memperbanyak ungkapan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul, untuk bertatap muka, untuk bermudzakarah, berbagi dalam persoalan-persoalan agama. Yang mudah-mudahan majelis ilmu yang kita ikuti ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang senantiasa bangga untuk berada di atas sunnahnya. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta tidak cukup hanya dengan ucapan bibir saja, tapi cinta harus diikutkan dengan pengorbanan. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Ketika kita mencintai seseorang, kita akan berkorban untuk membuktikan cinta itu. Dan ketika kita mencintai Rasul, maka kita harus juga berkorban untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari mahsyar, insya Allah cinta itulah yang akan menyelamatkan dan kita bisa mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Azza wa Jalla. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Untuk tema kajian ilmiah kita pada malam hari ini adalah menjadi muslim yang merdeka. Kita coba membahas ini sesuai dengan momen yang sekarang semua masyarakat Indonesia merayakan hari kemerdekaannya. Tapi kita tidak bicara kemerdekaan secara bangsa, karena barangkali itu persoalan politik yang mungkin akan lebih luas dibahas oleh ahlinya. Tapi kita sekarang bicara tentang individu muslim yang memang harus merdeka. Oleh karena itu kita akan lihat apa yang dimaksud dengan merdeka secara pribadi individu seorang muslim. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan inti, perlu juga lah untuk kita lihat secara terminologi merdeka itu artinya apa. Semua orang barangkali paham bahwa yang dimaksud dengan merdeka itu adalah bebas dari belenggu, penjajahan, tekanan, penindasan, perbudakan, dan lain sebagainya. Secara historis, Indonesia tercatat sebagai negara yang merdeka 1945. Dan yang menariknya adalah ketika para pendiri bangsa membahasakan bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah yang
yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Bahasa atas berkat rahmat Allah itu harus menjadi pegangan, harus menjadi kata kunci. Kenapa demikian? Karena merdeka itu sejatinya bukanlah semata-mata oleh hasil kerja kita. Kemerdekaan bukanlah semata-mata oleh tenaga yang kita miliki, tetapi semua orang bisa dan harus mengakui bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah. Oleh karena itu setelah merdeka tidak boleh melupakan Allah, karena Dia yang memberikan kemerdekaan itu. Alangkah ironisnya kalau seandainya kemerdekaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah merdeka kita melupakan Allah, atau kemerdekaan diisi dengan sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bumi Indonesia, setiap jengkal bumi Indonesia, barangkali di situ ada tetesan darah para syuhada, ada tetesan darah para pejuang di mana mereka adalah beragama Islam. Mereka memulai perjuangannya itu dengan ungkapan Allahu Akbar. Mereka memulai perjuangannya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu dalam catatan sejarah. Kita lihat dalam sejarah Pangeran Diponegoro umpamanya. Peperangan yang terjadi pada 1825 sampai 1830, padahal dia berasal dari keluarga Ningrat, orang yang kaya raya, tapi dia tinggalkan kebiasaan kaya rayanya itu untuk kemudian dia bersama rakyat berjuang untuk melawan penjajah yang membuat Belanda kewalahan dan pada akhirnya dia diungsikan. Itu catatan-catatan sejarah. Bagaimana Imam Bonjol dalam perang Padrinya. Kita kan bisa baca dan kita bisa belajar. Sejarah itu tidak boleh dilupakan. Kalaulah dilupakan sejarah seperti itu, misalnya kita tidak kenal dengan pendiri-pendiri atau pejuang-pejuang yang telah menggiring atas jasa mereka, menggiring menuju kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia. Oleh karena itu, merdeka itu adalah sebuah nikmat yang perlu disyukuri. Dan Allah berjanji kalau kita bersyukur, maka Allah tambah nikmat itu. Tapi kalau kita tidak bersyukur, maka kita akan semakin sengsara. Kita tengok saja dalam fakta sejarah. Apakah kehidupan bangsa Indonesia semakin baik atau semakin sengsara? Kalau semakin buruk, berarti karena tidak bersyukur. Kalau semakin jelek, kalau semakin banyak tekanan-tekanan, berarti kita atau rakyatnya yang kufur nikmat. Karena Al-Quran bilang seperti itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan saya tambah nikmat itu. Sekarang merdeka sudah diraih, bahkan sudah 78 tahun. Kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmat itu. Bertambahkah nikmat itu? Tinggal dijawab saja masing-masing. Kalau seandainya memang kita bersyukur, pasti keadaan akan menjadi lebih baik. Tapi kalau ternyata keadaan semakin terpuruk, ekonomi semakin terpuruk, politik semakin dikuasai oleh orang lain, hubungan dengan luar negeri semakin tak menentu. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan itu adalah fakta yang membuktikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. La in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Belum lagi azab di akhirat kan? Ini azab-azab atau siksaan-siksaan atau kesengsaraan yang dirasakan dalam kehidupan di dunia. Yang jangan-jangan penyebabnya adalah karena kita salah dalam mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
perlu menjadi renungan bersama. Perlu menjadi buah pikiran bersama. Rakyat kah, pemimpin kah, politikusnya kah, rakyat biasa kah. Ini perlu untuk menjadi bahan renungan gitu. Allah tak pernah berbohong dalam ayat-ayatnya. Apa yang dikatakan oleh Allah pasti benar. Disampaikan pula oleh nabinya yang Al-Amin. Dibawa pula ayat itu oleh Jibril yang Al-Amin juga. Jadi Al-Quran itu antara dua amanah, dua Al-Amin, Jibril dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang karena kekufuran nikmat berarti kita harus berubah. Mulai dari pemimpinnya sampai kepada rakyatnya harus merubah sikap, harus memperbaiki cara mensyukuri nikmat itu. Karena yang terjadi ternyata adalah keterpurukan demi keterpurukan, penindasan demi penindasan. Merdeka seharusnya kita bebas dari semua tekanan. Kita dalam mengisi kemerdekaan yang sudah diraih oleh pendiri bangsa, kita harus menjadi merasa memiliki apa yang ada di bumi pertiwi Indonesia. Kita tidak mesti menjadi tamu di negara sendiri. Saya ingin sedikit menggambarkan, ada gambaran dalam Al-Qur'anul Karim semacam merdeka itu atau isyarat merdeka dalam Al-Qur'an itu seperti apa. Ada ayat yang sangat sering kita baca dan semua kita menghafal ayat ini. Apa kata Allah? Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Rabb hadzal bait. Artinya adalah Ka'bah. Berarti adalah Allah. Kita ketika sholat menghadap Ka'bah, kita tidak menyembah Ka'bah, tapi sedang menyembah Rabbnya Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait. Siapa rabb hadzal bait itu? Allazi at'amahum min ju'. Yang telah membebaskan kalian dari rasa lapar. Yang telah memberi kalian makanan sehingga tidak lapar. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan telah membebaskan kalian dari rasa takut. Maka merdeka yang sesungguhnya itu adalah aman dari rasa lapar, aman dari rasa takut. Aman dari rasa lapar berarti hidupnya sejahtera. Adon akan dimakan. Karena nikmat itu datangnya dari Allah. Kalau amanahum min khauf, aman dari rasa takut, berarti tidak ada sedikit pun tekanan-tekanan yang dirasakan dalam menjalani kehidupan. Dua inilah sesungguhnya makna kemerdekaan yang kalau seandainya kita benar-benar menyembah Allah, maka kita akan menjadi orang yang merdeka. Sembahlah dia. Karena dia yang memberi kita makan, dia yang menghilangkan rasa lapar kita, dia yang memberikan kita rezeki, dan dia yang memberikan kita kenyamanan dan ketenangan di dalam menjalani kehidupan. Nah, oleh karena itu, kita timbang-timbang saja sekarang ini. Apakah dua hal ini sudah dirasakan? Apakah sudah didapatkan? Ini tentu perlu data. Ada istilah stunting, ada istilah gizi buruk. Banyak kali orang-orang yang hari ini tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Bagaikan ayam mati di lumbung padi. Nih, duit di lumbung padi mati. Dapat makan lah. Untuk apa tu guna padi tadi? Kemana pai padi tu? Tidak dapat ditangkap di ayam padi tu sekenek je. Jangan awak gua ayam lalai hilang padi tu kan mana pai padi begini. At'amahum min ju'.
Kalau kita menyembah Allah, dan ini perintah, sembahlah Rabb hadzal bait, karena dia yang menghilangkan rasa lapar. Kesejahteraan, berarti tugas pemimpin tuh kalau dijalankan dua hal ini saja. Ini mulai dari pemimpin tertinggi sampai yang paling bawah. Presiden kah namanya, gubernur kah, bupati kah, camat kah, atau setidaknya orang-orang yang berwenang dalam memegang anggaran. Itulah tugas mereka itu. Untuk menghadirkan kesejahteraan dengan padi-padi yang ada tadi itu, biar ayamnya tidak mati. Dan menghadirkan ketenangan, kenyamanan. Tidak ada rasa terancam. Bebas kita dalam menyampaikan kebenaran. Kadang-kadang menyampaikan kebenaran itu dianggap sebagai sesuatu yang radikal. Menyampaikan kebenaran Islam kadang-kadang dianggap sebagai radikal. Ini bahasa radikal menjadi jualan yang sangat menarik secara politik untuk menyudutkan Islam. Karena Islam dianggap radikal. Islam dianggap keras. Padahal tidak ada yang lebih lunak daripada Islam. Kalau kita lihat catatan sejarah, fakta memang membuktikan tindakan-tindakan kekerasan itu tidak pernah diawali dari Islam. Perang Dunia Pertama siapa yang memulai? Umat Islam. Perang Dunia Kedua siapa yang memulai? Islam. Ketika umat Islam berada pada minoritas, apa yang terjadi? Dan apakah itu terjadi kalau seandainya non-muslim yang minoritas? Tidak. Oleh karena itu isu-isu radikal itu jualan-jualan yang untuk merusak citra Islam. Kalau begitu berarti kita tidak bebas menyampaikan kebenaran. Kita ingin menyampaikan Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, kita sebagai umat Islam memang wajib untuk menyampaikannya. Karena Nabi kita telah sempurna pula dalam menyampaikannya. Jadi kalau menyampaikan, orang terima tidak terima itu lain persoalan. Yang penting jangan tidak disampaikan. Karena qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Islam itu memang sudah benar-benar jelas. Mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil, mana yang rusyd, mana yang al-ghayy. Itu semua sudah terang di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ikhwati fillah, dikarenakan oleh terangnya Islam yang ada dan kita sebagai umat Islam, maka memang sebagai muslim kita mesti merdeka. Sebagai seorang pribadi muslim, kita harus menjadi orang yang merdeka. Tapi saya ingin membawa kepada merdeka dalam artian yang lain untuk pribadi seorang muslim. Kalau tadi merdeka itu artinya kita bebas dari semua tekanan, tidak boleh ada kekerasan, tindakan apapun, berarti kita bebas. Dan asasul hurriyah, asas dari kebebasan itu dalam Islam. Yang pertama sekali asasul hurriyah itu adalah at-tauhid. Tauhid kita kepada Allah, ketika menghambakan diri kita kepada Allah, benar-benar kita akan menjadi orang yang merdeka di dalam menjalani kehidupan. Dan kalau seandainya kita menghambakan diri kita kepada selain Allah, tidak akan pernah kita menjadi orang yang bebas dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, merdeka yang pertama, merdeka bagi muslim itu saya ingin membaginya kepada dua. Merdeka di dunia. Yang kedua, merdeka di akhirat. Jadi ada merdeka di dunia, ada merdeka di akhirat. Merdeka di dunia itu poin yang pertamanya yang tadi itu, persoalan tauhid.
Ketika kita benar-benar menghambakan diri kita kepada Allah dan ketika kita benar-benar menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Kita lihat pribadi-pribadi sahabat ketika mereka sudah beriman, ketika mereka sudah bertauhid, benar-benar menjadi orang yang merdeka, bebas dalam menjalin kehidupan dan mereka menjadi orang pemberani semua. Tidak ada yang ditakutinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingat kisah, ada nama sahabat itu namanya Rib'i ibn Amir. Dia diperintahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai amir dalam peperangan itu untuk menghadap penguasa Romawi. Imperator Rum, penguasa Romawi. Sebelum Rib'i ibn Amir ini datang, dibentangkanlah karpet merah untuk menunggu tamu yang datang ini. Karena dia tahu ada utusan yang akan datang dan itu dari umat Islam. Disambut, dibentangkan karpet merah. Ketika Rib'i ibn Amir datang, dia datang dengan kudanya dan ia menginjak-injak karpet merah yang sudah disiapkan sampai ia berada di hadapan Imperator Rum, penguasa Rum itu. Dan dengan sangat gagah berani. Tidak ada takut, tidak ada merasa dia itu lemah. Tidak ada dia merasa bahwa itu di bawah daripada kelompok Romawi. Walaupun mereka menguasai separuh dunia. Datang dengan kudanya dengan gagah berani, diinjak-injaknya karpet merah itu. Dan dia menyampaikan pesan kepada pemimpin Rom. Karena dia nanya juga, kenapa kamu seberani ini? Tidak ada yang ditakutinya. Apa katanya? Kami diajarkan oleh Islam. Islam telah merubah kami. Min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Islam telah merubah kehidupan kami dari semula menyembah hamba, ibadatil ibad. Islam menyuruh kami untuk ibadati rabbil ibad. Hanya untuk menyembah Rabbnya hamba. Berarti hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keberanian seperti ini tidak mungkin kecuali oleh tauhid. Tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah. Tidak ada rasa takutnya kecuali hanya kepada Rabb yang menciptakan dia. Dan itulah yang ternyata rahasia kemenangan-kemenangan yang diraih oleh umat Islam pada masa dahulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Rasul atau Umar bin Al-Khattab itu berpesan kepada pasukannya. Saya tidak takut dengan jumlah kalian yang sedikit. Saya tidak takut dengan alat peralatan perang kalian yang kurang. Itu tidak pernah saya takuti. Yang saya khawatirkan itu adalah kalau seandainya iman kalian yang kurang. Sedikit pun jumlah, kurang pun peralatan perang, tapi dengan iman yang dimiliki, itu bisa membuat mereka meraih kemenangan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak orang-orang yang kelompok yang jumlahnya sedikit tapi mampu mengalahkan jumlah yang besar. Tengok dalam perang Badar. Sangat berbeda dengan perang Hunain. Perang Badar itu 1:3. 313 umat Islam, 1000 orang kafir Quraisy. Kalah telak kafir Quraisy. Padahal jumlah mereka 1:3. Ketika terjadi perang Hunain, orang-orang Mekah setelah penaklukan kota Mekah, baru saja mereka masuk Islam. Langsung ikut perang bersama Nabi. Tentu keimanannya belum kuat. Mereka ikut berperang bersama Nabi, tapi mereka membangga-banggakan jumlah mereka yang banyak, yang pada akhirnya mereka kalah. Oleh karena itu, merdeka di dunia yang pertama sekali itu adalah
berada dalam persoalan tauhid, bagaimana kita selalu bertauhid dan bagaimana kita harus jauh dari syirik. Oleh karena itu tauhid itu asasul hurriyah. Benar-benar dia adalah pondasi kebebasan. Tidak akan ada kebebasan bagi orang-orang menyembah selain Allah. Tidak akan ada ketenangan bagi orang-orang yang pelaku syirik. Syirik itu justru menimbulkan ketakutan-ketakutan dalam hidup kita. Lewat je burung gagak takut. Ini hanya karena syirik. Nya khurafat selama kalau lewat gagak ada orang nengkan, ada orang akan mati dalam rumah adanya. Orang tidak lewat gagak akan matinya. Ini contoh bahwa kesyirikan pasti akan mendatangkan ketakutan dan kekhawatiran. Kalau ada orang yang mengandalkan keselamatan dalam perjalanannya melalui sebuah jimat, tu bangke bekok ya, tinggal jimat du, bajau pui. Tak jadi pair dah. Balik lihatnya tinggi. Kau tak selamat dah. Tapi orang-orang mengandalkan keselamatannya kepada Allah, dia akan merasa nyaman, dia akan merasa tenang. Percaya kepada takdir, percaya kepada ketentuan Allah, apapun yang terjadi, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal al-akhzu bil asbab. Kita tinggal berikhtiar. Kalau mau selamat, ambil langkah-langkah keselamatan. Tapi jangan pernah mengandalkan keselamatan kita kepada langkah-langkah yang tadi. Karena seperti apapun persiapan keselamatan yang kita sudah sediakan, ketika memang takdirnya akan terjadi kecelakaan, maka yang akan terjadi adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menariknya dalam ketentuan akidah yang diajarkan oleh Islam, bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi dalam takdir hidup kita, semuanya adalah baik. Selamat kita, alhamdulillah, baik. Oh, ternyata terjadi sesuatu musibah. Itu juga baik. Dan pikiran seperti itu tidak ada kecuali dari orang Islam. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ajaban li amril mu'min. Urusan orang mukmin ini memang sangat menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Apabila dia mendapatkan sesuatu yang baik, itu adalah dia bersyukur. Tapi kalau seandainya dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar. Wa huwa khairul lahu. Dan bersabar itu adalah baik bagi dirinya. Wa laisa zalika illa lil mu'min. Tidak ada hal yang seperti itu kecuali hanya bagi orang yang beriman. Nah, oleh karena itu kita akan benar-benar merdeka dalam menjalani kehidupan kita kalau seandainya kita luruskan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita benar-benar bebaskan diri kita dari kesyirikan. Karena syirik itu seperti yang kita katakan tadi, hanya mendatangkan kekhawatiran demi kekhawatiran, ketakutan demi ketakutan. Keimanan kita kepada takdir membuat kita rasa nyaman dalam persoalan rezeki. Membuat kita akan nyaman dalam menjalani kehidupan karena kita tahu bahwa rezeki kita diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak bertauhid dalam masalah rezeki, banyak yang membuat orang tidak nyaman dalam menjalani kehidupan. Bersaing tidak sehat, di kantor kah, di pasar kah, sesama saling pedagang, sesama pemilik kebun dan lain sebagainya. Ketika kita tidak yakin lagi bahwa rezeki itu ada di tangan Allah, maka akan terjadi adalah kecurigaan demi kecurigaan. Dan sangat tidak nyaman hidup di atas kecurigaan. Jadi tidak nyaman hidup kalau saling mencurigai. Apalagi zaman politik. Saling mencurigai. Golak je orang kayak awak curiga lah. Galak. Padahal galak apa salah senyum kan? Aku nak encik suara ke ni. Dulu nak galak nu awak dah.
Kinilah nak galak aja kat awak. Tengok foto-foto di jalan wah beleho. Ndak galak sudah. Padahal senyum itu kan ibadah kan. Tapi bisa menjadi sesuatu yang dicurigai. Nyumbangnya bekok lah curiga juga. Nya dulu kan ndak lenyo nyumbang ya kan. Atibo kini lah nak menyumbang aja. Ndak lo boleh awak curiga-curiga bano dah kan. Oh lo kadang iya tu bagi tapi tapi ndak lo perlu curiga. Doakan aja mudah-mudahan Allah menerima itu sebagai sebuah sumbangan. Buktikan aja ndak jadi mau diambil oleh ndak sumbangan tu. Nyadok kadang tarik karpet dia boleh dah. Lata bantang karpet dia masa haji belok kan lu boleh. Patang berjanji melihat awaknya kasan ndak dosa sekarangnya kan. Tidak nyaman hidup dalam kecurigaan. Yang nyaman hidup itu adalah dalam kepercayaan, saling mempercayai. Dan itu sudah semakin hilang. Kalau kita hidup dengan keimanan, hidup dengan keyakinan yang kuat, hidup dengan sifat amanah, nya iman ya amanah ke sama akar kata. Tinggi jam di tempat uduk, ndak isa orang. Cekin balik nah, bekor. Tapi kalau ndak, jangan kan jam tinggal, jam dalam saku ambil doang. Kalau tidak di atas keimanan. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk membuat kita merdeka, bebas, nyaman dalam menjalani kehidupan. Kecuali kalau semua kita benar-benar berada di atas tauhid. Dan kita jauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Ini poin yang pertama, merdeka sebagai seorang muslim di dunia. Poin pertama, merdeka hidup di atas tauhid. Dan kalau kita sering berbuat syirik, hanya akan mendatangkan ketakutan demi ketakutan. Ya, syirik kerjasama dengan setan. Sehat, cai jimat ke dukun. Nak laris dagangan, cai pula baca-baca, bekok mantra-mantra. Ndak laris kene mahal-mahal dulu. Adalah diulang balik bekok sekian bulan, ulang balik. Hanya akan mengayakan dia saja. Tapi ketika kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Dia yang menjamin laris tidak laris. Dia yang menjamin kita bahagia tidak bahagia. Mulai dengan bismillah. Ya Allah, saya buka usaha, saya mohon dimudahkan, beri saya rezeki yang halal. Kita bebas untuk bekerja setelah itu tanpa ada tekanan apapun. Tanpa ada tekanan apapun. Bekok dibuka ada orang sebelah jualan yang sama jawab. Tidak ada yang perlu diragukan. Ketika dia buka jualan yang sama, bukan berarti dia akan mengambil rezeki kita. Dan ketika tidak ada yang buka, tidak juga bisa menjamin bahwa hanya dengan cara itu kita mendapatkan rezeki. Justru doakan dia. Awak buka jualan kelontong, kodai, bukalah dengan kodai yang sama. Datang kayaknya. Selamat, mudah-mudahan Allah memudahkan kamu untuk mendapatkan rezeki. Ini sama sumber, sama-sama Allah. Tapi kalau sumber pelarisnya dukun, tentu celor dukun lebih kuat lagi kan? Jadi ada pertentangan antara dukun. Nah, jadi hubungannya dengan kemerdekaan sangat ironis kalau kita merdeka lalu kita melestarikan perbuatan-perbuatan syirik. Jangan sama sekali melestarikan perbuatan-perbuatan yang di dalamnya ada kesyirikan. Seandainya ada budaya-budaya yang di dalamnya kesyirikan, tinggalkan budaya itu. Kalau memang pelakunya adalah muslim. Tapi kalau yang pelakunya tidak muslim, oke, itu urusan dia itu. Karena yang tidak muslim, ya dia tidak muslim itu saja, itu sudah tidak ada soal lagi sama syirik tidak syirik. Karena kufurnya itu saja sudah include semua kesalahan dia yang tadi itu. Tapi seandainya pelakunya adalah muslim, soal hujan siapa yang mengatur? Allah.
Itu kalau ndak nak hujan perlu cari orang untuk menghalangi hujan. Ada orang punya remote AC. Bisa diatur remote AC tu, bu hujan bila tu, bu ikon ndak hujan, esok hujan. Itu semua syirik. Dan perlu kita sampaikan itu syirik, karena memang syirik. Oh, berarti menuduh yang membuat salah, memang salah. Kau nak buatlah sudah tu, tapi sampaikan itu salah. Berarti dia melakukan sesuatu yang salah. Kita sebagai umat Islam, kalau lajole salah, maka kita harus menyadari bahwa yang salah itu adalah untuk ditinggalkan. Ini poin yang pertama. Yang kedua, merdeka kita di dunia adalah bebas. Kalau tadi dalam persoalan akidah, sekarang dalam persoalan ibadah. Bebas kita dalam beribadah. Maka merdeka seorang muslim dalam beribadah adalah bebas dari taklid dan fanatik buta. Bebas dari taklid. Ketika ada orang yang memaksakan diri beribadah hanya dalam satu mazhab saja, untuk taklid dalam satu mazhab, berarti dia sedang tidak merdeka dalam beribadah. Karena kita taklidnya hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bebas di dalam melaksanakan ibadah asalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau dalam mazhab apa? Mazhab apa saja, asalkan itu yang memang mendekati kepada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mengharuskan kita memaksa diri untuk berada dalam satu mazhab saja berarti kita sedang tidak merdeka. Dan tidak akan bisa. Orang-orang yang mengajak untuk dalam satu mazhab saja, dia sendiri tidak bisa melaksanakan itu. Saya berikan contoh. Ketika dikatakan bahwa Ahlussunnah itu harus bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, ulama besar. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Dunia Islam semua kenal dengan Imam Syafi'i, ulama besar. Tapi ketika diajak untuk berada dalam satu mazhab dia saja dalam menjalani ibadah kita akan sulit dan tidak akan bisa. Karena banyak yang disabui dari Imam Syafi'i itu tidak kajian. Apa kata Imam Syafi'i contoh? Zakat fitrah tidak boleh pakai fitrah. Harus pakai boye. Awak kini yang ngaku-ngaku Syafi'i ya roh, afiti saudara. Berarti tidak menjalankan pendapat Imam Syafi'i kan? Jadi memaksa diri untuk berada dalam satu mazhab kita akan sulit. Oleh karena itu, kalau sulit berarti tidak bebas lah. Kalau tidak bebas berarti tidak merdeka. Oleh karena itu merdekakan diri kita dalam beribadah. Dengan cara apa? Kembalikan semuanya kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mazhab apa saja, silakan. Dan ini memang perlu dipahami secara baik. Karena ada orang yang menganggap ungkapan seperti ini sombong kali Ustaz itu katanya. Dianggap tidak menghargai mazhab. Dianggap tidak menghargai ulama. Dianggap merasa tak perlu dengan mazhab. Bukan. Ini sudah sering juga kita ulang-ulang bahkan di mimbar ini, di meja ini, dalam kajian kita di masjid ini. Bukan seperti itu. Itu pemahaman yang salah. Justru kita wajib menghargai semua mazhab. Kita menghargai mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Semua adalah ulama besar yang wajib dihargai. Karena kita menghargai dia itulah kita tidak berada dalam satu mazhab. Kalau ada orang memaksa bahwa harus mazhabnya Syafi'i, terus Hanafi gimana? Apa dia tidak menghargainya? Justru orang-orang yang mengajak kepada satu mazhab lah yang tidak menghargai mazhab yang lain. Karena memang tidak ada di antara mereka ulama-ulama mazhab itu yang mengajak semua orang untuk mengikuti pendapat dia. Yang ada justru kebalikannya. Seperti ungkapan Imam Syafi'i, kalau dapat kalian hadis yang sahih, idza sahhal hadis
fahuwa mazhabi. Kalau ada hadis itu sahih, itu memang hadis tentang sahih hanya. Itulah mazhab dan. Oleh karena itu, ketika kita mengikuti satu pendapat, mungkin Imam Syafi'i bukan itu pandangannya. Berbeda. Tetapi ternyata berdasarkan kepada hadis, yang lebih kuat adalah mazhab yang lain. Yang lebih mendekati kepada kebenaran. Ketika kita ikuti yang lebih kuat itu, sesungguhnya kita adalah Syafi'i. Syafi'iyah. Pengikut Imam Syafi'i karena dia mengatakan, idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Nah, oleh karena itu poin yang kedua adalah bebas dari taklid dan fanatik buta. Kita beribadah hanya fanatik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab azan dan nanti kita sambung sedikit materinya insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita bahwa kita katakan tadi poin yang kedua, seorang muslim yang merdeka
Selain dalam persoalan tauhid yang membuat mereka benar-benar bebas dalam menjalani kehidupan, karena hidup hanya untuk Allah. Yang keduanya adalah bebas dari taklid dan fanatik buta. Bebas dari fanatik mazhab. Kita tidak dituntut untuk fanatik kepada satu mazhab saja. Boleh saja kita pindah mengambil satu bentuk ibadah tertentu. Yang satu ini, yang sekarang saat ini kita pakai satu mazhab, tetapi dalam perkara yang lain kita dikarenakan oleh ada mazhab yang lebih kuat dari segi pendalilan, maka tidak masalah kalau seandainya kita bahkan harus yang kita ambil itu adalah pendalilan yang lebih kuat dari semua pandangan yang ada. Jadi tidak boleh ada tekanan. Dan kalau kita bicara soal fanatik mazhab itu nanti bisa ada pada ibadah, bisa ada pada akidah. Karena juga ada dalam akidah berbagai mazhab dan berbagai aliran. Apakah seorang ahlu sunnah itu harus berakidahkan Asy'ariyah Maturidiyah? Siapa yang mengharuskan? Seorang muslim harus berakidah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada pada hadis, apa yang ada pada Al-Qur'an yang dipahami oleh generasi terbaik, generasi sahabat, itulah akidah yang harus kita pegang. Seandainya Asy'ariyah itu berada di atas itu, ikuti itu. Seandainya Maturidi itu berada di atas itu, sesuai dengan yang dipahami oleh Nabi, ikuti itu. Tapi kalau tidak, dan lalu kita memaksakan bahwa harus Asy'ariyah Maturidiyah, kita sedang tidak merdeka. Karena kita lebih mengedepankan ikut kepada kelompok daripada mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada pertanyaan, oh kalau begitu apakah mereka salah? Salah tidaknya kita punya ukuran. Benar atau salah ada standarnya. Dan standar yang kita gunakan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk poin yang kedua. Untuk contoh-contohnya sekira sudah sering kita sampaikan bagaimana kita mengenal Allah sesuai dengan apa yang dikenali oleh Rasulullah dan diajarkan oleh beliau kepada para sahabat generasi terbaik yang mendapatkan garansi kebaikannya dari Al-Quran Al-Karim. Jadi ini untuk merdeka di dunia. Sekarang kita bahas secara singkat merdeka di akhirat. Merdeka di akhirat hanya akan didapatkan ketika kita sudah merdeka di dunia. Ketika benar-benar kita sudah luruskan akidah kita. Ketika kita benar-benar bertauhid kepada Allah. Ketika kita benar-benar jauh dari syirik-syirik yang dilarang oleh agama. Dan ketika kita berada dalam ibadah yang benar-benar itu yang mendekati kepada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu akan membuat kita merdeka akhirat. Dan merdeka akhirat itu yang pertama sekali adalah ketika kita kembali kepada Allah dengan husnul khatimah, dan ketika yang keduanya ketika masuk surga tanpa ada intervensi dari pihak yang terzalimi. Orang yang muslim yang merdeka di akhirat kelak itu adalah yang bebas dari intervensi orang-orang yang terzalimi yang pernah dia zalimi selama di dunia dulu. Nah ini jangan-jangan nanti pahalanya menjadi habis. Ada Rasul bilang di hadapan sahabatnya, Nabi bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Apa kata sahabat? Orang yang bangkrut itu kalau ugi pedagangnya Rasulnya. Nya bangkrut dalam asumsi uang tentu itu modal 1 miliar dapat 1 juta bangkrut. Dalam persoalan dunia. Tapi Nabi memberikan gambaran yang berbeda. Yang bangkrut itu bukan itu. Nah itu bangkrut udahnya. Yang bangkrut itu adalah ketika di akhirat kelak. Di akhirat kelak ada orang-orang yang menuntut atas perlakuan dia selama di akhirat, selama di dunia. Karena dia di dunia
memfitnah ini, mencaci maki ini, menghibah ini, dan lain sebagainya. Nanti di akhirat ternyata orang-orang tersebut akan menuntut balas. Dengan cara apa? Nah, di sini tuh bangkrut nanti itu. Pahalanya dipindahkan kepada orang yang tadi. Alabi pahalo nang kadiben ndak ada ya. Dosa orang itu pindah kepada dia yang melakukan. Kalau ada intervensi itu sangat tidak merdeka. Itu orang-orang yang tersiksa dalam menjalani kehidupan di mahsyar kelak. Oleh karena itu, bebas dari semua intervensi orang-orang yang terzalimi. Kita harus ingat bahwa kehidupan di dunia ini itu adalah kehidupan yang sementara dan kematian itu adalah pintu untuk menuju kehidupan yang berikutnya dan itu kehidupan yang abadi. Nanti di mahsyar semua kita akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban, akan dihitung-hitung. Kalau di dunia nama LPJ. Ada LPJ, laporan pertanggungjawaban. Setiap tahun ada LPJ. Dan LPJ di dunia bisa diubah. Sebelum datang auditor, sudah kwitansi. Yang tidak ada kwitansi, cai. Kok buat bahu. Di dunia bisa. Dan sering terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Asal ada bukti fisik, dia bisa selamat dari pemeriksaan. Ini ada bukti fisik pentingnya. Kok bapak gua seka. 10 juta pak, nya 5 kayaknya kan. Pi di kwitansi emang 10, selamat. Nyado bukti fisik. Tapi untuk LPJ akhirat, dah ada situ mau bawa kwitansi lah. Nya kwitansi lah selesai sado, malaikat ndak bisa dirubah. Ndak akan ada satupun perubahan yang bisa dirubah. Yang ada adalah keadilan. Disitulah Allah memberikan keadilannya. Maka yang memfitnah tadi itu, yang menghibah dan lain sebagainya, kalau memang yang dilakukannya semata-mata fitnah dan dianggap sebagai dosa, berarti pahala dia pindah kepada orang yang tadi. Abi pahala dan dosa berarti pindah pula dosa dia. Ambil pahala deh, dosanya pindah. Inilah orang yang tidak merdeka di akhirat. Oleh karena itu, muslim yang merdeka dua, merdeka dunia, merdeka akhirat. Merdeka di dunia, benar-benar bertauhid, bebas dari syirik, dia bebas menjalani kehidupan merdeka dalam hidup karena hanya menuju Allah. Tidak akan ada tekanan sedikit pun. Karena yang diharapkan hanya ridha Allah. Dan dia beribadah sesuai dengan panduan yang diajarkan oleh nabinya tanpa ada tekanan-tekanan dari mazhab apapun. Ketika satu mazhab itu yang lebih mendekati pada kebenaran, itulah yang mesti untuk diikuti. Dan ketika ada yang sudah nyata-nyata salah, berarti untuk ditinggalkan. Dan ketika ditinggalkan, sekali lagi ini perlu pahami baik-baik. Ketika ditinggalkan yang tidak kuat tadi, bukan berarti kita sedang menghinanya, bukan berarti tidak menghargainya, karena kita lebih menghargai kebenaran daripada menghargai mazhab. Dan kalau merdeka di dunia sudah dicapai, niscaya insya Allah dia akan merdeka dalam hidup di akhirat kelak. Ini yang menjadi bahan kita pada malam hari ini, bahan kajian kita. Dan orang-orang merdeka seperti itulah nanti akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini orang muslim yang merdeka di akhirat kelak. Mudah-mudahan semua kita menjadi orang muslim yang merdeka tanpa tekanan apapun, hiduplah semata-mata untuk Allah, mengejar ridha Allah, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.